Oke, gue mau bicara soal misteri dan kompleksitas dari bahasa gitu. Sebetulnya ini bukan bahasan yang mendalam atau saintifik atau apa gitu. Ini cuman sekedar eksplorasi thought eksperimennya terhadap bahasa. Kayak bahasa itu kan adalah fenomena yang sehari-hari ya. Gue sekarang berbahasa, kita saling berkomunikasi dengan bahasa satu sama lain, entah lewat percakapan secara langsung ngomong begini atau tidak langsung lewat chatting segala macam. Kita menggunakan bahasa. Dan tujuan gue bikin video ini cuman sekedar menunjukkan kalau ternyata bahasa tuh misterius loh, dan kompleks dan lucu, menarik dan lucu kalau dipikir-pikir ya. Coba digali sedikit ya, dan itu aja sih tujuannya, cuman eksplorasi sedikit. Dan siapa tahu membuka cakrawala yang menarik. Mungkin kalau lo yang nonton bisa kayak jadi pingin, mungkin gue harus belajar linguistik nih, atau mungkin gue pengen kuliah di spesialisasi bahasa gitu mungkin. Entahlah, cuman itu yang mau gue bahas soal bahasa di video ini. Yang pertama pengen gue bahas adalah soal betapa luasnya makna yang bisa ditampung dalam sebuah kata gitu. Jadi keluasan makna tuh kalau dipikir-pikir lagi ya luar biasa. Cuman dalam satu kata, misalkan sebut kata sungai atau kucing. Kucing nih bisa menampung banyak sekali. Ketika lo bilang itu ada kucing tuh, itu bisa menampung banyak sekali konsep kucing gitu. Mulai dari kucing yang oranye sampai kucing yang warna hitam, kucing yang warna putih dengan bermacam-macam muka gitu. Nah, satu konsep PT bisa menampung ribuan, jutaan makhluk dalam satu konsep kata kucing ini. Sama kayak manusia yang hitam, yang putih, yang kakinya kagak ada satu, yang cacat, yang sempurna, yang ganteng, yang jelek, segala macam. Mereka tetap bisa ditampung dalam sebuah konsep yang namanya manusia gitu. Sebuah kata yang sederhana, cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Ini juga cuman 6 huruf, tapi bisa menampung begitu banyak variasi gitu. Dan mungkin ini not necessarily kompleksitas kata, tapi lebih ke kompleksitas pikiran manusia. Kayak kalau dipikir-pikir lagi cukup menakjubkan loh, gimana manusia bisa membedakan kucing dengan anjing gitu. Karena kalau kita analisa, karena kalau kita coba, gue nggak yakin sih, gue nggak tahu sih kalau gue kepikiran kayak AI, kalau orang mau machine learning gitu, seberapa banyak data yang harus dia input untuk bisa, seberapa banyak data maksudnya. Kalau misalkan let's say kita mau bilang membedakan kucing dengan anjing gitu, gue penasaran seberapa banyak input yang perlu input, maksudnya foto anjing dan foto kucing, katakanlah perbedaan visual aja, foto kucing dan foto anjing yang mesti diinput ke suatu
kecerdasan buatan suatu AI supaya dia bisa bedain kucing sama anjing. Apakah butuh ribuan foto? Apakah gue yakin 10 foto nggak akan cukup. Meskipun keyakinan gue tidak terlalu bisa dipercaya sebetulnya, karena gue tidak begitu paham machine learning. Cuman prediksi gue sih pasti butuh mungkin ribuan foto kucing dan ribuan foto anjing bagi machine learning untuk membedakan kucing dan anjing gitu. Tapi manusia tuh entah bagaimana otak kita tuh bisa memproses dengan gampang aja. Kalau lihat kucing ya kucing, lihat anjing ya anjing. Tapi kalau kita bisa bedain juga muka kucing sama muka anjing itu gimana. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, kayak secara analitik kita mau deskripsikan dengan kata-kata, kayak apa sih bedanya, apa sih bagian apa sih dari muka kucing yang membuat dia beda dari anjing gitu. Tidak se-obvious itu jawabannya ternyata. Gue nggak tahu apakah ini bisa dipahami atau enggak, tapi poin gue adalah bahwa otak kita tuh kalau dipikir-pikir lagi punya desain pikiran kita kerja dengan cara yang aneh dan luar biasa sebenarnya kemampuannya. Karena kalau dipikir-pikir hal sederhana tuh ternyata nggak gampang loh dilakukan kalau dipikir-pikir ya. Kayak apa yang membuat kucing tuh kucing gitu. Kalau kita bilang satu hal, kumisnya, kayaknya kalau kumis dihilangin dari kucing kita tetap bisa melihat dia sebagai kucing gitu. Atau kayak apa yang membuat kucing sebagai kucing, atau matanya gitu. Tapi kayaknya mata kucing yang diubah itu masih kucing kayak. Tapi kalau kita ditunjukin langsung di dunia nyata, kita langsung bisa membedakan ini kucing nih, ini bukan kucing, dengan semudah itu. Tapi kalau kita disuruh mendeskripsikan apa sih yang membuat kucing itu kucing, it's not obvious, kayak tidak jelas sama sekali dan aneh. Makanya itu yang gue maksud, kayak bagaimana sebuah kata kucing tuh bisa menampung banyak sekali gambaran di kepala kita. Kucing yang kucing yang oranye, kucing yang kumisnya setengah, kucing yang segala macam, dan kita tetap paham kalau itu kucing. Dan kita melakukannya tanpa sadar. Kita punya konsep kucing yang core, konsep inti yang membuat kucing itu kucing tanpa sadar, tanpa bisa kita deskripsikan. Dan itu menarik sih, gimana otak kita bisa melakukan. Dan rasanya manusia nggak butuh banyak data kucing untuk tahu kayak ini kucing nih. Karena kalau lo coba untuk melatih AI gitu, sepertinya AI bakal butuh banyak foto kucing. Tapi gue yakin bayi itu cuma butuh pengalaman dengan satu kucing untuk bisa kemudian membuat konsep kucing di kepalanya dan mengapply itu ke kucing-kucing lain di dunia sana. Itu gue riffingnya kayak terlalu jauh, cuman itu sih gue kepikiran kayak bagaimana satu kata aja bisa menampung banyak sekali hal. Itu sih. Cuman di sisi lain juga lucunya sebuah kata tuh adalah satu kata tuh tidak cukup untuk menampung ada banyak hal yang 1000 kata pun tidak cukup untuk mendeskripsikan suatu hal itu gitu. Apa yang sederhana ya, kayak gue punya katakanlah gue punya gue punya buku gitu, katakanlah
Bukunya adalah gue baru nih pada Da Vinci, sejarah Da Vinci, biografi Da Vinci, Leonardo Da Vinci. Buku ini tidak bisa kita bisa bilang oh ini buku biografi, tapi karena ini kenyataan personal gue, sekedar buku biografi tidak cukup gitu, karena buku ini sangat menginspirasi gue gitu. Dan kemudian saking menginspirasinya buku ini membuat gue jadi pengen jadi ilmuwan, atau buku ini mengingatkan gue pada masa-masa ketika gue SMA, karena gue membacanya ketika gue SMA, dan ingatan itu membawa gue pada kenangan-kenangan bersama teman-teman SMA dan segala macam. Jadi kayak buku satu kata buku biografi itu tidak cukup untuk menggambarkan buku biografi Leonardo da Vinci yang gue punya gitu. Karena gue punya kenyataan personal, gue punya pengalaman personal yang terikat dalam buku itu, yang sehingga tidak bisa dideskripsikan hanya dengan satu kata. Identitasnya bukan cuman buku biografi Leonardo da Vinci yang gue punya, identitasnya bukan hanya sebagai buku, tapi juga sebagai apa ya, bisa dibilang sebagai suatu kenangan gitu. Karena dulu di buku ini gue baca ketika SMA katakanlah, dan gue jadi ingat masa SMA gue. Jadi identitas suatu hal itu tidak cukup didefinisikan hanya dengan sebuah kata. Dan itu lucunya kata sih, satu kata bisa menampung banyak hal, tapi satu hal tidak cukup untuk ditampung dengan 1000 kata sekalipun. Saking karena satu hal yang personal ya, terikat dengan banyak sekali pengalaman pribadi yang macam-macam, sehingga identitasnya bukan lagi satu gitu. Dan itu menariknya kata sih. Kayak kalau disuruh deskripsikan rasa manis aja susah banget. Bukan lo makan coklat rasanya manis dan disuruh deskripsikan manis tuh kayak gimana sih, nggak bisa satu itu. Pasti akan bingung mencari kata, karena nggak tahu ya, pengalaman itu susah. Kita bisa bilang oh rasanya manis, tapi ada kompleksitas dalam pengalaman. Kalau bener-bener ngerasain coklat dan lo bener-bener fokus di satu rasa manis di dalam coklat itu, lo akan sadar kalau ada kompleksitas dari pengalaman makan coklat itu yang tidak cukup dideskripsikan hanya dengan manis. Tapi kata-katanya apa nggak tahu, kata-katanya nggak ada. Dan pengalaman meditatif semacam itu tuh pengalaman meditatif ya istilah, karena itu sekedar fokus pada satu hal. Kayak tadi kalau makan coklat, lo coba deh rasakan bener-bener rasa coklat itu, dan lo akan sadar kalau satu rasa tuh sangat kompleks dan tidak tergambarkan oleh satu kata doang gitu. Dan itu lo bisa sadari bahwa kata-kata itu sebetulnya sangat terbatas untuk mendeskripsikan realita sebetulnya. Dan itu sih menariknya kata itu. And dan kita memakai kata seolah-olah kalau orang yang lancar berkata-kata maka dia paling paham realita gitu. Dan gue pun berpikirnya begitu, tapi setelah dipikir-pikir sekarang, kalau kenyataan itu kenyataan itu begitu kompleks untuk bisa dikonversi dalam kata. Gue jadi mikir-mikir kayak apakah bahasa itu adalah
indikator yang tepat untuk melihat orang yang pintar gitu. Mungkin kelancaran berbahasa itu tidak berarti orang itu paham dengan realita. Mungkin iya, mungkin enggak. Gue jadi mikir-mikir aja sih itu gue harus berhenti sejenak untuk mikir. Itu sih, karena gue orang-orang pintar siapa sih? Orang-orang yang ngomong gitu kan, orang-orang yang nulis, semua dengan perkakas bahasa tuh jadi. Dan memang kalau lo mikir dan lo cuma sekedar mikir, beda dengan ketika lo nulis. Pikiran lo jadi terstruktur dengan benar, jadi lebih bisa dipahami dan lebih jelas. Tapi kemudian tadi ya, di sisi lain juga realita itu begitu kompleks sampai tidak bisa dijelaskan oleh bahasa. Jadi kayak nggak tahu gue, udah konsep yang mungkin gue pikir-pikir sekarang agak terkesan bertolak belakang, tapi mungkin enggak, itu harus dipikirin lagi. Tapi itu kata dan bahasa kata tuh juga gue rasa bisa membelenggu kadang-kadang. Ya gimana belenggu bahasa, maksud gue kayak katakanlah ini bahasa tuh tadi membuat kita kadang-kadang bisa membuat kita terjebak untuk mengkategorisasikan sesuatu tuh secara hitam dan putih. Kata-kata kayak sekedar ini ada buku biografi Da Vinci, kita langsung mencap ini ini buku gitu. Tapi kita lupa kalau ini bukan cuma buku, ini bisa jadi kenangan juga yang membuka cakrawala orang. Ini bisa jadi inspirasi. Kadang-kadang saat kata tuh bisa cuma jadi cap doang yang kita sering lihat lah, bagaimana terutama di politik atau di bidang-bidang keilmuan lah, cap-cap kayak dia leftis, dia Islam, dia kanan nih, dia liberal, dia konservatif. Bagaimana satu kata, satu bahasa, satu piece of language ini bisa mereduksi orang sedemikian rupa sampai benar-benar hilang kompleksitasnya. Kayak orang ngomongin langsung dicap konservatif, langsung dicap ini itu, pandangan dia ini itu. Padahal satu orang bisa punya pandangan konservatif tapi bisa juga punya pandangan liberal sekaligus. Dan kata-kata dan cap-cap kayak gini tuh seolah-olah langsung kayak mereduksi pikiran yang sepertinya berwarna dan menjadi spektrum itu jadi sekedar hitam dan putih, jadi biner. Dan ya harus diakui bahasa juga penyumbang ini struktur yang jelas dalam bahasa, kayak SPOK. Budi membeli sayur gitu-gitu, harus ada dalam satu kalimat yang koheren. Kita diajarin dari pas SD tuh harus ada subjeknya, harus ada predikat, harus ada sesuatu yang dilakukan objek, harus ada korban dari predikat itu, korban dari kegiatan dari si subjek. Kita diajari bahwa kalimat yang benar adalah ini gitu, kalimat yang sah harus ada subjek, harus ada predikat gitu. Mungkin objek tidak harus, tapi ya itulah, harus ada subjek, harus ada predikat. Dan
strukturnya harus seperti ini. Cuman lagi-lagi kayak apakah ini bener-bener benar tuh maksudnya apa gitu. Ya kan, kayak apakah struktur SP subjek predikat ini cukup sufficient untuk menggambarkan realita gitu. Apakah kita bisa menggambarkan rasa manis, rasa sedih diputusin pacar dengan struktur kalimat yang baku ini? Gue rasa enggak. Apakah kita bisa menggambarkan suatu emosi kemarahan, suatu emosi yang kompleks misalkan, dengan struktur yang benar, yang dianggap benar gitu? Gue rasa enggak sih. Gue rasa bahasa, yang namanya bahasa tuh jauh lebih misterius, jauh lebih kompleks dari sekadar struktur formal. Jauh lebih kompleks daripada sekedar struktur formal yang diajarin di sekolah-sekolah. Harus ada ESP-nya atau macam-macam. Kalau kita bikin cerita harus ada konflik segala macam. Itu bagian dari satu cara memaknai, satu cara menginterpretasikan bagaimana kita mendeskripsikan realita. Tapi bukan itu satu-satunya, karena kita berulang kali lihat contoh paling gampang yang mau gue kasih tau adalah puisi. Kita berulang kali melihat gimana puisi itu sama menabrak aturan-aturan berbahasa itu. Ketika subjek, predikat, dan objek itu jadi dibikin blur, dibikin gak jelas yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek. Kemudian relasi satu sama lainnya juga jadi gak jelas. Misalkan puisi Sapardi mungkin kayak tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni itu gue tulis di sini puisinya itu hujan bulan Juninya Sapardi gitu. Itu kan tidak bisa distrukturisasi dengan segampang itu, dan dengan nakalnya memainkan realitas begitu rupanya. Misalkan dalam puisi hujan bulan Juni itu dia tulis tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Buat gue puisi ini sangat luar biasa, karena kalau mau dibedah, kayaknya bisa sih dibedah. Ini ada SPOK-nya kayak susah gitu di satu kalimat ini gitu. Kayak kita bingung nih kalau belajar pas SD ya, SPOK-nya mana sih? Atau kayak ini satu kalimat utuh, atau satu kalimatnya itu 2 bait ini, atau ini satu kalimat yang utuh 4-4-nya. Kayak nggak bisa dianalisa dengan perkakas formalitas bahasa puisi-puisi itu. Dan yang profound dari puisi menurut gue juga adalah dia membuat bahasa tuh dia membuat kata-kata tuh jadi tidak kaku. Misalkan rintik rindu gitu. Rintik rindu kan kayak rintik hujan. Kenapa rindu itu kan kata sifat, atau rindu itu kata sifat atau kata kerja? Gua rindu, gua kangen.
sifat emosi, menggambarkan emosi. Emosi rintik itu biasanya rintik hujan jatuh gitu rintik. Tapi dengan rintik rindu nih kita dibuat jadi terbuka cakrawala kita terhadap makna dari rintik, dan makna dari rindu itu jadi terbuka. Maksudnya dulu kita membayangkan rintik itu cuma sebagai sesuatu yang rintik hujan, berarti rintik itu adalah semacam terjatuhnya air ke bawah gitu. Tapi dengan disambungkan jadi satu dalam suatu frasa rintik rindu, rintik tuh berubah, bukan sekedar kata kerja yang sederhana, tapi jadi dalam gitu. Karena rintik rindu apa, rintik bukan jadi sekedar suatu peristiwa air yang terjatuh, tapi semacam ketika kita baca puisi ini jadi semacam punya makna yang dalam gitu, tentang kerinduan yang gue membayangkannya kayak kerinduan yang apa ya, kerinduan yang tidak pernah diceritakan gitu, kerinduan yang rahasia, kerinduan yang terus datang tapi tidak pernah diungkapkan gitu. Karena puisi ini membuat bahasa yang sebelumnya rintik cuman buat hujan jadi belenggu. Jadi rintik itu sebelumnya cuman terbelenggu, rintik hanya terdengar oke kalau ditaruh pada hujan, rintik hujan. Dengan puisi belenggu itu jadi terbebas, rintik rindu bisa kok dan terdengar enak kok. Kemudian hujan merahasiakan sesuatu, kayak kok bisa hujan merahasiakan sesuatu? Hujan kan peristiwa gitu. Hujan bukan kata benda bahkan, tapi kemudian hujan seolah-olah menjadi subjek gitu. Ditabrak-tabrakan aja dan melawan formalitas bahasa, tapi ketika kita baca kok dalam ya, kok menyentuh sesuatu emosi dalam diri kita. Dan menurut gue itulah kekuatan puisi, dan itulah kenapa kita harus baca puisi. Karena puisi itu menunjukkan bahwa bahasa tuh jauh lebih besar daripada sekedar formalitas yang kita pelajari di dalam sekolah atau formalitas yang kita hadapi di tulisan baku di koran atau di jurnal ilmiah. Bahasa tuh jauh lebih kompleks dari itu, dan puisi satu kata tuh maknanya jauh lebih luas dari sekedar konvensi dalam KBBI. Karena KBBI itu kalah jauh kompleksitasnya dibandingkan pikiran manusia. Dan puisi menurut gue, puisi menunjukkan kenyataan itu. Puisi menunjukkan kenyataan bagaimana bahasa tuh begitu kompleks, dan satu kata pun begitu kompleks sehingga nggak bisa tuh dikungkung sama yang namanya KBBI. Bukan berarti KBBI nggak penting ya, atau formalitas berbahasa tidak penting. Tentu penting untuk keperluan komunikasi yang jelas, tapi untuk mendeskripsikan, untuk menggambarkan perasaan hati kita, apakah bisa? Apakah itu ranah yang tepat bagi formalitas? Mungkin enggak. Dan disitulah puisi menurut gue bisa hadir dan menunjukkan bahasa itu kompleks ya. Bahasa itu kompleks men gitu. Bukan sekadar formalitas biasa saja gitu. Anjir udah mau 30 menit. Itu sih yang mau gue bilang. Dan ya kadang-kadang yang gue nggak suka dari cara berpikir yang terlalu hitam putih, yang terlalu logis tuh, yang terlalu dalam tanda kutip saintifik ya. Dalam artian terlalu melihat benda-benda itu terlalu melihat hal-hal di luar kita sebagai benda yang tidak berperasaan gitu. Kayak
apa ya, misalkan pandangan kalau belajar fisika, kalau belajar IPA ya kan, kalau belajar IPA tuh kita bisa petakan tuh sampai rinci sekali, misalkan tumbuhan gitu, pohon gitu. Pohon itu adalah makhluk biologis, tapi kita bisa bedah lagi. Di daunnya itu ada gejala-gejala kimia gitu, ada peristiwa kimia, ada senyawa-senyawa seperti air H2O bercampur dengan karbon, disintesis oleh cahaya matahari, foton. Kemudian peristiwa kimia ini bisa kita zoom in lagi lebih detail, dimana kita ini adalah suatu peristiwa tabrakan atom-atom, sehingga pohon itu sebetulnya bisa kita reduksi pada titik paling esensialnya cuman kumpulan atom. Ini pandangan yang penting bahwa kompleksitas, bahwa setiap semua benda yang kita lihat, pohon, manusia, keledai, anjing, kucing, semua itu bisa semua itu sebetulnya cuma kumpulan atom. Tapi yang gua tidak suka adalah ketika orang tuh mulai dikuasai dengan pandangan ini sampai pada titik dimana pohon itu cuman kumpulan atom, pohon cuman karbon, hidrogen, dan oksigen, itu tok gitu. Yang menurut gue sangat-sangat reduktif, padahal pohon tuh bukan sekedar itu. Padahal pohon tuh bisa jadi suatu bentuk keindahan. Lo bisa ngeliat pohon sebagai suatu apa namanya, mungkin gue dulu punya pohon mangga, dan di pohon mangga itu gue sering naikin dan jadi semacam kenangan masa kecil. Kayak ini juga bagian dari kenyataan yang sah dari suatu benda gitu. Tapi pandangan-pandangan saintifik itu ketika ditarik terlalu ekstrim membuat kita mereduksi secara ini, maksudnya secara pikiran orang, secara perseorangan. Kalau diadaptasi terlalu ekstrim dalam pikiran individu, jadi membuat individu terlalu apa ya, terlalu reduktif dalam melihat sesuatu. Pohon tuh cuma dilihat sebagai benda yang terdiri dari atom ya, padahal pohon tuh punya banyak sekali kenyataan lain yang ini jatuhnya ke filosofi mungkin ya, tapi yang pandangannya tuh tidak, pandangan pohon sebagai suatu keindahan itu tidak berarti less valid daripada pohon sebagai kumpulan atom. Gue harap gue menyampaikan poin gue dengan jelas ya. Kayak pohon adalah keindahan dan pohon adalah kumpulan atom, itu dua-duanya adalah statement yang sama-sama sah, dan tidak ada yang lebih benar. Tidak ada yang lebih benar daripada satu sama lain. Tidak ada yang lebih nyata daripada satu sama lain, gua rasa. Ini butuh pembahasan yang lebih panjang lagi sih. Cuman itu sih, arogansi berpikir yang terlalu jauh kadang-kadang membuat kita mereduksi semuanya tuh seolah-olah kenyataan saintifik, di mana semuanya adalah material, adalah benda, dan bisa direduksi sampai pada benda terkecil yaitu atom. Meskipun atom tadi bisa direduksi lagi jadi benda yang lebih kecil ya, cuman itu pandangan bahwa semuanya tuh material dan bisa direduksi, itu ini pandangan kenyataan saintifik ini ditarik sangat jauh sampai bilang bahwa kenyataan saintifik inilah kenyataan sesungguhnya. Padahal kalau dipikir-pikir, kenapa harus gitu? Kenapa gitu? Enggak juga tuh. Kenapa? Apakah tidak harus seperti itu juga? Padahal
maksudnya tidak ada landasan berpikir yang firm sebetulnya untuk bilang bahwa kenyataan saintifik itu adalah kenyataan sesungguhnya. Ada landasannya, tapi betul landasan itu masih bisa diperdebatkan gitu, sehingga nggak fundamental sifatnya. Dan itu gue melihat ada tendensi beberapa untuk terjebak di situ. Dan menurut gue itu bukan take yang paling tepat sih, setidaknya buat gue dalam melihat hidup gitu. Nah itu tadi, puisi itu menunjukkan kalau dalam analisa sains yang rigid kan ya, hujan mana bisa berhasil, hujan mana punya pikiran gitu kan. Meskipun lagi-lagi ya perkembangan sains fisika sekarang menurut gue udah kayak lebih aneh lagi, sehingga bisa jadi hujan tuh punya consciousness mungkin. Cuman kita bicara soal fisika yang lebih klasik lah, mana bisa dalam fisika yang lebih klasik itu hujan merahasiakan sesuatu apa-apaan. Hujan kan tidak punya pikiran gitu. Iya. Dan puisi itu mereveal sesuatu yang lebih dalam menurut gue. Karena tadi kayak, ya kalau dilihat secara saintifik mungkin enggak, tapi kok kalimat ini menyentuh sesuatu dalam diri gue ya? Kok kalimat ini ketika gue lihat hujan jadi membuat gue berpikir yang lain soal hujan ya? Dan itu gunanya puisi, kayak memperhatikan kita pada mungkin kenyataan tuh tidak sesimpel ada karbon, hidrogen, dan oksigen yang saling berinteraksi. Mungkin tidak sesimpel itu. Dan puisi salah satu portal itu menurut gue ya. Itu sih. Itu menariknya dari puisi, dari bahasa. Bagaimana bahasa membelenggu, tapi bahasa juga membebaskan gitu. Gue sebenarnya mau bahas beberapa lagi, cuman anjir udah 37 menit ya. Yaudah, selesaikan aja lah. Itu sih. Jadi semoga teman-teman kalau ada yang nonton ya, gue nggak tahu, sepertinya tidak ada yang nonton, tapi kalau ada yang nonton, gue harap jadi bisa jadi bahan ini aja, bahan mikir, bahan kalau ngelamun gitu kan, bahan lamunan, bahwa seru loh kata-kata, bahasa tuh seru loh, bahasa tuh bukan hal yang obvious loh, bahwa kompleks, bahwa bahasa itu kompleks, bahwa kenyataan itu kompleks, dan kompleksitas itu yang membuat dunia ini jadi seru menurut gue. Itu poin akhirnya yang penting sih, bahwa kebingungan inilah yang bikin jadi seru dunia tuh, jadi banyak yang bisa dipelajarin. Dan itu berkahnya kompleksitas menurut gue. Oke gitu aja sih, dadah.